pengorbanan mereka dalam rangka menegakkan agama, dan di dalamnya banyak ulama-ulama yang luar biasa, intelektual NU, kiai-kiai kita yang terhormat. Subhanallah. Di terbiah. Bukit Kampar tuh boleh dikatakan kebanyakan, ya mungkin kalau organisasi yang paling banyak begitu mungkin terbiah. Dan terbiah ini kan juga pecahan dari NU sebenarnya. Mirip-mirip. Dan juga kiprah mereka bagaimana. Semuanya itu kan cuma organisasi. Beda-bedanya berorganisasi saja. Dalam pengamalan mereka tak jauh-jauh beda. Hanya berbeda dalam furuk-furuk saja. Disesatkan semua. Jemaah tabligh la ilaha illallah. Jemaah tabligh itu jasa mereka dalam membela Islam, menyiarkan Islam. Kemudian menyebarkan Islam di Eropa, di mana-mana. Kemudian preman-preman jadi tobat, orang tak sholat di masjid. Ya Allah, kemudian langsung dikatakan firqatun dhalah, aliran sesat. Astagfirullahaladzim. Maka kalau seandainya ada unsur kesengajaan, Ustaz ini saya minta, ya, dan secara terhormat tobat, ya tobat. Kemudian menyesali ucapannya. Kemudian saya minta kepada dia supaya apa? Dia secara jantan, secara sportif di depan media minta maaf kepada seluruh umat Islam. Karena itu luar biasa. Kalau itu unsur kesengajaan dan itu keyakinan, auzubillah. Ini betul-betul membuat keruh dan membuat perpecahan, dan ini berisiko besar terhadap kehidupan sosial beragama dalam internal umat Islam. Maka saya minta kepada Ustadz dan juga yang lain-lain, tolong sadarkan beliau. Karena ini adalah sikap yang tidak benar sama sekali. Menyesat-nyesatkan orang sembarangan. Seharusnya kan dia, pernahkah dia berdialog dengan Muhammadiyah sebelum dia memponis mereka itu firqatun dhalah? Kemudian saya kira Ustaz ini tidak paham apa yang dimaksud dengan firqah. Muhammadiyah itu bukan firqah. Muhammadiyah itu organisasi, bukan sekte-sekte keagamaan. NU itu organisasi, Terbiah itu organisasi, bukan firqah. Ini enak saja menuduh NU apa semuanya adalah firqah. Dia ingin memasukkan bahwa apa? Memasukkan bahwa semua NU Muhammadiyah Terbiah dalam sebuah hadis bahwa apa? Umatku akan terbagi kepada 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Kemudian yang 73 itu masuk NU. Astagfirullahaladzim. Ini sembarangan menafsirkan. Dan ini adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya sebagai ketua MUI menyayangkan, dan saya juga sebagai ustadz juga menyayangkan sikap, ucapan, statement yang dikeluarkan oleh ustadz yang lagi viral sekarang di mana-mana. Saya lihat grup itu aja. Oleh karena itu, auzubillah ya. Ini menjadi pelajaran bagi ustadz-ustadz. Kita kalau mencari salah orang, tidak ada orang tak sempurna, tidak ada. Cuma Anda, apalagi kalau Anda ada orang salah seperti itu, jelaskan kesalahannya apa, kok diskusi. Tapi jangan Anda belum pernah konfirmasi, Anda belum pernah tanya, Anda belum pernah datang, tiba-tiba Anda memvonis di tengah-tengah umum, kemudian dipublish bahwa ini sesat, ini sekte. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya kepada Ustadz ini, saya minta dia tobat, betul-betul tobat. Kemudian mengakui kesalahannya dan umumkan kepada masyarakat bahwa dia salah. Kalau tidak, dia memicu konflik yang luar biasa. Siapa yang mau dituduh sesat, apalagi firqatun dhalah? Kita salat dalam setiap salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang sesat, ada dituduh orang sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya minta kepada dia supaya dia membuat di media lagi video, kemudian minta maaf kepada seluruh umat Islam, karena ini seluruh umat Islam masuk di situ. Karena umat Islam Indonesia itu telah Muhammadiyah, kalau tidak NU, kalau tidak Terbiah, kalau tidak Tabligh, ikut lagi. Habislah dia semua. Itu dia sendiri yang apa? Yang benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kita? La ilaha illallah. Maka di sini kita sangat menyayangkan. Oleh karena itu saya anjurkan dia tobat.
kemudian juga mengakui kesalahannya, kemudian diekspos supaya tidak terjadi konflik. Nah, kemudian kepada organisasi-organisasi yang disebut sesat, saya minta menahan diri. Semua kita menahan. Jangan kita bertindak semena-mena. Kita negara hukum. Kita kepengen hidup aman. Kita pengen tentram. Jaga ketentraman, kedamaian pertama dalam internal umat. Karena ini adalah masalah internal umat. Maka jangan sampai ada konflik. Ada yang berbeda, silakan Anda mengamalkan perbedaan Anda. Tapi jangan salahkan, sesatkan orang lain. Sekali lagi pada ustaz-ustaz yang berbeda-beda, saya sarankan itu. Anda berbeda, silakan mengamalkan apa saja. Tapi amalan orang lain jangan Anda sesatkan. Anda punya keyakinan, silakan. Selama dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, silakan. Tapi Anda jangan sesatkan orang yang berbeda dengan Anda. Tapi kalau Anda sudah menyesatkan orang lain, Anda telah melukai, Anda telah merendahkan, Anda telah menghina. Maka konsekuensinya, dan ini kalau bisa dalam delik hukum bisa dipidanakan. Karena menyebutkan orang sesat sembarangan, dan itu tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, itu bisa menjadi delik pidana pelecehan nama baik. Oleh karena itu, barangkali Ustaz ini tidak tahu, barangkali dia emosi, barangkali dia lagi marah-marah sama istrinya itu bawa ceramah sehingga terpancing. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh organisasi yang disebutkan, mari kita jaga keamanan, ketentraman sama-sama. Oleh karena itu, kalau ada yang mau konfrontasi, silakan panggil Ustaz itu atau datangi mereka, dia berdiskusi dengan baik. Tolong berdiskusi dengan baik, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, kalau seandainya kita ingin menempuh jalur hukum, silakan. Tapi apa? Jangan membuat keributan, jangan membuat kekacauan, dan semua menahan diri, semuanya putuskan masalah ini dengan arif dan sebijaksana mungkin. Dan bagaimana kehidupan beragama di Kampar ini? Tenang, tentram, damai, sejuk. Berbeda kok, tidak ada masalah. Perbedaan itu sahabat berbeda kok. Tabi'in berbeda, ulama-ulama berbeda kok. Dalam tauhid mereka juga, dalam beberapa masalah tauhid mereka berbeda. Kemudian apalagi dalam masalah-masalah furu', nggak ada, mereka kacau, dan saling menuding sesat apa. Nah, ini yang menjadi catatan kita ya. Maka saya sayangkan sebagai ketua MUI, maka itulah saran saya kepada ustaz yang berani-berani ya, barangkali saya masih husnuzon karena dia terlalu emosi dan itu adalah kesilapan. Maka saya minta maaf kepada seluruh umat Islam. Kemudian kepada umat Islam yang disebut, yang merasa tersinggung karena dia Muhammadiyah, karena dia NU, karena dia Tarbiyah, karena dia Tabligh, dan beliau katakan itu firqah dhalah, maka tolong menahan diri. Kalau Anda menuntut, silakan, tetapi dengan mekanisme prosedur yang ada di negara kita tercinta ini. Karena kita negara hukum, aman, tentram, damai, sejuk. Dan hak-hak kita bisa kita minta, tidak ada masalah. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Kampar yang menyesatkan seperti ini, menyebut organisasi, menyebut orang. Lagi saya dengar dia menyebut juga Ustaz Abdul Somad. Astagfirullahaladzim. Keleber Somad. Kemudian dia disebut seperti itu. Kemudian didorong pula orang tidak mendengar. Ini berdakwah dia itu apa? Abdul Somad itu kebaikan luar biasa, ilmunya luar biasa. Orang bermanfaat dari ilmunya luar biasa. Maka harusnya didorongnya orang mendengar kajian Ustaz Somad. Bukan dia mentahzir-tahzir orang. Jangan berguru, jangan bercakap. Siapa kita? Jadi ya, ini adalah kesilapan dan kekhilapan. Barangkali Ustaz ini mendengar, dan kalau ada yang tolong sampaikan pesan saya ini kepada beliau supaya beliau minta maaf kepada umat dan jangan diulangi lagi. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi Ustaz yang lain. Kenapa saya sampaikan? Mohon pamit, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kabupaten Kampar ini adalah kabupaten yang selalu damai, sejuk, tentram, bersatu, walaupun dalam perbedaan, tidak ada masalah. Dan juga pemerintah dengan aman bisa membangun dan tentram.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.